Halo semua, selamat siang. Terima kasih sudah kembali bergabung bersama CNN Indonesia TV. Kali ini saya Yudi Yudawan akan memandu live pada siang hari ini. Kenapa biasanya dari jam 14 tapi kali ini kita maju di jam 13.30? Karena ada narasumber saya yang jauh dari negeri Ratu Elizabeth dari Inggris sana yang akan berbincang bersama saya nanti selama 30 menit. Nanti kita akan berbincang bersama Mas Rudi. Halo Rudi, terima kasih sudah join. Sepertinya Rudi sudah request ya untuk live bersama saya atau bagaimana ini kita nanti akan berbincang. Karena sementara ini kita pasti viral sekali sebelumnya adalah narasumber saya kali ini Indra yang memang sudah menjadi talk of the town karena tergabung dalam satu dari ratusan peneliti dari Oxford University di Inggris sana yang sedang mengembangkan vaksin COVID-19. Nah, teman-teman akan mendengar seperti apa sih berbagi pengalaman dari Indra, saya biasanya memanggil Indra, rekan saya satu ini, yang memang nantinya akan berbincang terkait dengan bagaimana sih seluk-beluk untuk mendapatkan vaksin COVID-19, kemudian juga apa sih pertimbangannya dari Indra sendiri untuk bergabung dengan tim COVID-19 di Oxford University. Sembari menunggu Indra bergabung bersama saya, nanti kita akan berbincang bagaimana sebenarnya perkembangan daripada vaksin COVID-19. Nah, teman-teman pasti semua sudah penasaran sebenarnya sejauh mana sih perkembangan pengadaan vaksin COVID-19. Semua negara di seluruh penjuru dunia sepertinya sekarang sudah hand by hand, sudah berjibaku untuk segera mengembangkan vaksin COVID-19. Tidak hanya negara kita, tapi juga ada negara seperti Amerika Serikat, Inggris, kemudian juga ada dari negara Rusia, bahkan Cina sendiri ataupun Tiongkok, dan juga Indonesia akan bergabung untuk mengembangkan bagaimana sih menyelesaikan virus yang saat ini menjadi pandemi tidak hanya di puluhan negara bahkan sudah ratusan dan sudah memperbandingkan. Halo Indra, apa kabar? Selamat pagi waktu London ya. Ya, baik-baik Mas. Iya, di situ pagi sekali berarti ya. Terima kasih sudah bergabung nih. Iya. Nah, ini mungkin di sini sudah jam setengah dua hampir ya. Kalau di sana baru jam setengah delapan ya. Yap. Ya, mungkin saya panggilnya Indra ya, lebih enak Indra ya, atau Rudi saja. Indra biasanya. Indra, ya Indra boleh cerita sedikit nggak backgroundnya? Mungkin teman-teman sudah banyak ngepoin nih CV-nya Indra karena udah viral banget ya itu beberapa waktu lalu videonya sebagai tim dari pengembang vaksin COVID-19 di Oxford University. Mungkin Indra bisa sedikit kasih background Indra ini dulu kuliah di mana, kemudian sekarang lagi ambil kuliah apa? Silakan Indra. Ya, jadi saya kebetulan PhD di bioteknologi, sedangkan kedua saya di ITB juga jurusan bioteknologi. Kemudian saya ketika sebelumnya saya dia itu meskipun misalnya life science, tapi penelitian saya itu lebih ke arah energi, jadi belum menyentuh vaksin sama sekali. Saya baru menyentuh vaksin ketika saya kerja di Biofarma tahun 2014 lalu. Di 2018 itu pertama kalinya saya melakukan vaksin. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan juga dengan beasiswa dari PDP untuk yang vaksin cerita waktu itu konsultasi dengan saya kan misalnya yang mungkin bisa disumbangkan, akhirnya saya memutuskan untuk malaria. Oke, Indra ini audionya masih agak sedikit kurang jelas di pendengaran saya, mungkin juga di netizen. Mungkin agak terlalu jauh kali ya Indra ya? Atau gimana? Okay. Jadi Indra ini dulu S1, S2 di ITB? Yap. Oke, ambil jurusan apa? Biologi, biotechnicals? Dulu S1 saya ambil mikrobiologi nih. Oke. Memang dari kecil sudah tertarik di bidang ya saintis seperti itu atau gimana sih Indra? Sebenarnya minatnya baru muncul ketika SMA. Jadi saya waktu SMA itu masih zaman SNM, ujian karena yang dilakukan berat. Saya waktu itu memilih antara teknik perminyakan sebenarnya dan mikrobiologi. Tetapi waktu itu tidak diterima di teknik perminyakan, akhirnya diterima di mikrobiologi. Jadi tapi tetap diterima di kampus bagus ya. Oke, nah ada background dari keluarga juga mungkin yang bergerak di bidang saintis ataupun ayah, ibu atau memang Indra sendiri nih yang tertarik di bidang biologi seperti ini? Kita bidangnya sebenarnya beda-beda. Ayah saya guru pendidikan dasar. Nah, jadi ayah saya guru SD, tapi saya PNS.
Saya punya kakak, dan kakak saya itu dia memang jurusannya lebih ke arah IT atau komputer. Jadi kita memang, saya tidak ada background dari latar belakang yang keluarga saya masuk di bidang sains seperti itu. Jadi ya ini karena memang mungkin waktu itu minat saya dari SMA, selain saya senang dengan kimia dan biologi, eh, akhirnya ya saya juga memilih pilihan kedua saya mikrobiologi waktu itu. Tapi Iya. setelah saya masuk jurusan mikrobiologi, ternyata saya semakin suka jurusan tersebut. Kadang saya juga bikin bercandaan-bercandaan, tapi bercandaannya yang ke arah saintifik seperti itu, dan Ah, teman-teman saya kadang suka judul juga apaan sih jadi seperti itu. iya, iya. Tapi ya, saya enjoy dengan pengalaman itu. Iya. Nah, ini serunya apa sih kalau mungkin kita dulu zaman masih SMA, beberapa teman nggak terlalu suka sekali ilmu sains ya, karena kan susah Betul. gitu ya, biologi, kimia, fisika, matematika. Kemudian kalau kamu sendiri memang dari SMP, SMA mungkin tertarik ya ilmu exact seperti itu ya. Eh, saya tertarik karena gambarnya bagus sebenarnya. Hmm. Jadi waktu saya masih SMP, kakak saya kan sudah SMA, saya sudah lihat, kadang saya sering-sering lihat buku-bukunya kakak saya. Kakak saya juga jurusan IPA dan ternyata gambarnya bagus-bagus. Kadang saya nggak ngerti Hmm. itu gambar apa, cuma senang aja dengan lihat Iya, iya. gambarnya. Akhirnya ya udah saya mengikuti kakak saya masuk jurusan IPA. Terus dari situ saya mulai mengikuti olimpiade sains, biologi dan kimia. Meskipun prestasinya nggak setelah teman saya yang lain, jadi ya Iya, iya. aman lah mas. Oke, tapi sudah ada basic ya, karena memang satu ada minat, kemudian juga pernah beberapa kali ikut competition ya, meskipun tadi mungkin beberapa juga tidak selamanya mendapatkan achievement dengan award ya seperti itu. Lalu kalau Iya. di Inggrisnya sendiri sudah tahun keberapa? Kemudian sekarang Indra ambil jurusan apa ini Indra? Ini tahun tahun kedua saya, nanti per September saya akan masuk tahun ketiga. Jadi saya mengambil jurusan clinical medicine. Clinical medicine itu salah satu jurusan di bawah divisi medical science, merupakan salah satu divisi paling besar di Universitas Oxford. Eh, jadi di bawah clinical medicine itu sebenarnya di sini tuh ada jurusan medicine, ada jurusan clinical medicine. Jurusan clinical medicine itu difokuskan lebih banyak ke arah bagaimana mentransfusikan kandidat-kandidat obat yang sudah diteliti itu untuk bisa diaplikasikan ke pasien atau ke human seperti itu. Jadi karena namanya clinical medicine, kita lebih aktif ke arah itu. Jadi kita sebut istilahnya home based medicine. Jadi dari lab ke rumah sakit seperti itu misalnya. Uh, ya, jadi ini sudah hampir satu menit nanti saya jurusan ke ketiga, dan ya. Iya, ini tahun kedua, rencananya akan berapa lama nih untuk gelar PhD? 3-4 tahun ya? Atau Program saya di sini 4 tahun, 4 tahun ya? tapi dengan COVID itu saya mestinya mungkin saya masih bisa dengan tepat waktu karena sejak Maret kemarin proyek saya Putri Malaria Vaksin itu dihentikan. Mhm. Tapi per akhir bulan ini saya sudah bisa menyampaikan kembali ke saya. Jadi saat ini saya masih double job antara Oke. membantu COVID dan mengerjakan tes saya vaksin malaria. Iya. Eh, tapi ya nanti ya gitu. Oke, Indra, kalau bicara mengenai keterlibatan Indra di tim Oxford sini ya, tim peneliti untuk menemukan vaksin COVID-19 sendiri, prosedurnya seperti apa? Semua orang yang studi di sana dengan jenjang PhD boleh apply, ataukah memang ada technical, misalkan direkomendasikan dari pihak kampus, ataukah memang open apa namanya recruitment seperti itu? Jadi di departemen saya itu tidak hanya ada PhD student, tapi ada juga postdoc dan research assistant. Memang proyek ini awal mulanya bukan sebagaimana yang saya sudah bilang sebelumnya, proyek ini awal mulanya dari salah satu grup yang bernama Emerging Pathogen Disease Group. Uh, Mereka mengembangkan vaksin buat COVID di awalnya, kemudian ternyata pada saat mau masuk ke uji klinis mereka membutuhkan jumlah orang yang sangat banyak, karena kita tahu dia akan merekrut ribuan orang, kemudian sampel yang harus diproses banyak, harus juga banyak. Akhirnya grup tersebut dari program ini itu membuka kesempatan bagi orang yang terlibat, tidak hanya postdoc maupun research assistant, tetapi student juga. Dan kalau secara skill, karena kita memang punya yang sama, jadi skill yang kita punya memang mirip-mirip, tapi mungkin ada satu orang yang mempunyai kelebihan di skill A karena memang risetnya fokus tersebut, sedangkan satu orang lagi fokus di tersebut. Nah, saya memiliki kelebihan di
untuk melakukan analisis antibody ini karena memang dia digunakan untuk teknik itu digunakan untuk riset saya juga, Mas. Jadi saya mendaftar, kemudian saya ditempatkan di posisi tersebut. Oke, ini sebelumnya pasti mengikuti seleksi terlebih dahulu ya. Sebelumnya tadi beberapa requirement-nya sesuai dengan skill masing-masing yang dibutuhkan, seperti itu atau bagaimana, Indra? Enggak, sebenarnya tidak ada seleksi khusus, Mas. Jadi jika memang karena tidak semua orang itu punya waktu untuk mengerjakan proyek lain, karena memang semua orang di sini juga sangat sibuk. Ada yang sebagai project leader di vaksin TB, ada yang HIV, ada orang yang sangat terbatas. Sedangkan saya PhD student, saya bisa mengeksplor lain dengan waktu yang saya miliki sebetulnya. Jadi kalau Anda katakan tadi memang butuh waktu ya, butuh orang yang mendedikasikan tidak hanya pikiran tapi juga waktu. Dengan pendidikan Anda saat ini, bagi waktunya gimana tuh? Menjadi peneliti di satu sisi Anda juga punya tanggung jawab untuk beberapa exam, beberapa materi-materi yang harus dipelajari. Jadi untuk kuliah di Oxford ini kita tidak ada kelas sama sekali, Mas. Jadi exam kita itu hanya ada 3 milestone. Yang pertama transfer status, yaitu dari masa probation student ke PhD student. Saya sudah lewati itu. Kemudian di akhir tahun ketiga nanti akan ada exam confirmation status. Jadi lebih ke arah anak ini bisa tidak lanjut projectnya hingga selesai gitu. Dan terakhir adalah final defense. Nah, jadi saya tidak ada exam, saya datang ke kelas terus saya belajar tentang misalnya virus, sama sekali saya tidak ada seperti itu, karena kita dianggap sudah punya basic dan kita langsung terjun ke dunia defense. Tetapi ada beberapa course yang kita bisa ambil sebagai enrichment untuk kita seperti statistik atau molekular biologi atau toksinologi, itu bisa kita ambil, tapi itu sifatnya tidak kompulsori. Jadi saya biasanya mengambil course itu ketika masa perkuliahan sedang normal. Ketika kondisi pandemik ini, saya lebih banyak waktu saya untuk reanalisis data saya kembali, karena saya tidak bisa melakukan kepelatihan saya, jadi saya kebanyakan melakukan reanalisis data saya di rumah. Dan ketika masuk ke COVID, otomatis saya bisa kembali ke lab. Jadi memang ekstra time buat saya untuk mengerjakan hal yang betul spesifik, karena siang harus bekerja di lab, kemudian malam saya harus reanalisis data atau desain eksperimen kembali atau mulai menulis tesis saya seperti itu. Jadi memang ya, tapi saya senang sih melakukan itu. Karena ada waktu saya yang ambil waktu dulu saya, tapi saya. Iya, ini Indra, kalau saya riset sedikit ya, ternyata tidak mudah kan menemukan vaksin. Bahkan ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus sampai sekarang belum ada vaksinnya gitu, kayak HIV segala macam ya. Dan untuk vaksin dari COVID-19 sendiri, kalau saya tadi baca, itu ada yang disebut preklinis, kemudian uji klinis, kemudian ada fase 1, 2, 3 gini ya. Indra mungkin sudah dengar ya, kalau di Indonesia sudah mau masuk ke fase 3 nih, uji coba. Sebuah perusahaan bioteknologi dari Tiongkok kerjasama dengan pemerintah Indonesia, rencananya dalam waktu dekat akan segera menyebar ke beberapa relawan untuk dilakukan fase ketiga. Nah, kalau Indra selaku peneliti, ilmuwan juga melihat seperti apa sih perkembangan dari penemuan vaksin sendiri untuk COVID-19 di Indonesia maupun di dunia? Memang proses pengembangan vaksin itu tidak mudah, Mas. Itu merupakan proses yang cukup serius atau cukup memakan waktu, cukup memakan energi, dan rentan sekali dengan kegagalan. Jadi memang ya sangat sulit ya, Mas. Saya cukup amazed dengan usaha-usaha para saintis di dunia ini, karena mereka saling baru untuk bisa mengembangkan vaksin. Kita sharing informasi. Dan yang biasanya vaksin itu text line, biasanya uji klinis itu untuk sampai masuk uji klinis itu biasanya klinisnya itu sangat lama, sampai 1 atau 2 tahun. Kita bisa lakukan hanya dalam waktu beberapa bulan, karena memang kita kerjanya cukup ekstensif, dan semua administrasi atau semua prosedur itu memang untuk COVID ini diprioritaskan. Jadi itu juga kita mendapat bantuan seperti itu. Nah, ya tadi terkait itu. Ya, kalau Anda melihat sendiri gimana perkembangannya? Sepertinya masif sekali ya, udah sampai uji tahap fase 3 bahkan gitu.
Iya, jadi kalau kita lihat di draft landscape WHO itu memang ada ratusan kandidat Iya. vaksin, tapi yang baru masuk ke uji klinis itu sekitar 20 atau 30. Dan itu juga di berbagai step, ada yang masih fase 1, fase 2, fase 3. Beberapa kandidat memang secara timeline dia lebih advance, tetapi bukan berarti dia memiliki efektivitas yang lebih baik. Kenapa? Karena sampai saat ini dari 20 atau 30 kandidat yang sudah masuk klinis, itu belum ada satu kandidat pun yang mempublikasikan data efikasi. Kalau kita lihat di paper-paper yang sudah dipublish, data yang baru dipublish itu baru data safety, data keamanan dari vaksin tersebut, dan data immunogenisitas, atau data di mana vaksin tersebut bisa memproduksi imun. Nah, tetapi apakah vaksin itu akan bisa memberi proteksi itu belum ada data yang dipublikasikan. Nah, makanya baik Oxford ataupun Sinovac ataupun kandidat vaksin lainnya yang sudah masuk ke fase 3, itu tujuan studinya adalah untuk melihat efekasi dari vaksin tersebut. Seberapa banyak sih orang yang diproteksi dari vaksin tersebut? Baik. Itu, Mas. Ya, Indra, ini kalau kita lihat kan tadi Anda katakan memang proses yang masih panjang tapi dibikin instan karena kebutuhan yang sangat mendesak ya, urgensinya begitu tinggi. Lalu tadi Anda lihat saat ini beberapa data yang dihasilkan uji coba klinis dari fase 1, 2, 3 itu masih belum signifikan sebenarnya. Tetapi sebenarnya yang paling susah itu sebagai Anda peneliti apanya di variabel mana ini untuk menemukan apakah itu untuk awalnya untuk antigen, kemudian juga pengujian virus, ataupun juga sudah memasuki sampel yang orang dibagi ke fase 3 ini gitu loh. Sebenarnya hasil dari fase 1, 2 itu bukan signifikan, Mas. Semua fase di uji klinis sangat penting. Dan hanya saja memang ada prioritas, jadi kita tidak boleh merekrut orang banyak terlebih dahulu sebelum keamanan vaksin ini sudah terbukti. Jadi kalau kita kembali lagi ke uji klinis, fase 1 itu tujuannya untuk menguji keamanan vaksin kita. Nah, kita tidak bisa merekrut orang banyak untuk melihat efikasi. Efikasi itu keefektivitasannya. Karena untuk melihat efektivitasannya itu memerlukan orang yang banyak. Tapi kita tidak bisa merekrut langsung orang banyak dulu vaksin ini terbukti aman. Jadi keamanan juga sangat penting. Dan imunogenisitas juga penting. Kenapa? Karena kita ingin vaksin kita bisa mengindukasi respon imun. Meskipun belum tahu bahwa respon imun yang dihasilkan itu bisa memberikan proteksi atau tidak. Gitu. Kalau misalnya dari awal vaksinnya tidak bisa memberikan respon imun, berarti memang vaksin itu tidak bekerja. Jangankan memberikan proteksi, respon imun saja tidak bisa terproduksi seperti itu. Nah, jadi itu beberapa hal. Biasanya di fase 2, itu kita mulai mengeksplorasi lebih dalam si respon imun tersebut. Nah, di fase 3, itu yang paling penting, karena untuk melihat keefektivitasan dari vaksin tersebut. Apakah orang yang divaksinasi bisa terproduksi atau tidak. Misalkan kita katakanlah suatu vaksin A itu efikasinya 70%, artinya dari 10 orang, 7 orang bisa terproduksi seperti itu. Nah, ini kalau di fase 3 kan rencananya ada ribuan orang menjadi relawan ya. Bahkan Gubernur Jawa Barat juga Kang Emil gitu mau nih jadi relawan gitu untuk yang Sinovac sendiri di Indonesia. Nah, dari ribuan orang tuh kalau secara tekniklinya mereka nanti akan direview selama beberapa waktu sehingga nanti mendapatkan license atau approval dari pemerintah, ataukah memang tadi pengujian ini hanya dilihat beberapa hari atau bagaimana ya? Secara teknis mungkin saya pribadi masih belum terlalu ngerti. Jadi secara teknis ketika orang itu sign out buat volunteer, mereka biasanya akan mengikuti kemudian tentang medical status mereka, identitas, gitu. Kemudian mereka juga akan dilakukan screening tersebut untuk melihat apakah orang-orang yang menjadi volunteer ini benar-benar sehat. Akan salah satu syarat utamanya adalah orang yang sehat, Mas. Kemudian dilihat juga status biokimia darahnya seperti apa. Jadi mereka akan diambil sampel terlebih dulu sebelum mereka diberikan vaksin. Jadi jika ada orang yang misalnya, termasuk juga kalau di kami ada protokol untuk melihat apakah orang tersebut sudah pernah terpapar SARS-CoV atau belum. Mungkin di Indonesia juga akan menggunakan sistem yang sama untuk screening orang-orang yang belum terkena SARS-CoV. Dia akan dilihat juga
apakah orang ini sudah terkena SARS-CoV atau belum. Jika sudah, mungkin tidak eligible untuk clinical trials. Jika belum, akan masuk ke fase berikutnya. Kemudian sebelum 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 clinical trial dimulai, mereka akan mengetik form consent atau kesediaan untuk trial. Kemudian akan dijelaskan secara rinci trial ini seperti apa, tujuannya apa, benefit apa yang akan didapat, benefit apa yang tidak akan didapat, keuntungan apa yang tidak akan didapat, kemudian timeline untuk pengambilan sampel seperti itu. Nah, ketika semua proses admin sudah selesai, uji klinis dimulai, kemudian volunteer tersebut divaksinasi oleh kandidat vaksin atau placebo biasanya. Karena kan ini vaksinnya uji studi klinisnya biasanya itu blinded, dan itu kita tidak tahu kita dapat vaksin apa. Apakah vaksin untuk SARS-CoV atau placebo. Placebo itu vaksin kontrol, entah itu hanya WFI atau vaksin lain yang tidak ada hubungannya dengan SARS-CoV ini. Nah, kemudian setelah divaksinasi, kita ada schedule untuk kembali ke klinik untuk mengambil sampelnya. Itu bisa per 7 hari atau hari ke-7, hari ke-30, hari ke-berapa, itu tergantung dari desain studinya. Setiap desain studi sangat beda-beda, tergantung dari vaksinnya sama objektif apa yang ingin didapat. Seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya clinical trial ini proses yang panjang. Clinical trial satu sendiri pun kalau misalnya diselesaikan hingga follow up, itu bisa baru selesai tahun depan. Tapi dengan proses akselerasi, kita bisa mendapatkan interim data hingga time point yang kritikal, sehingga kita bisa masuk ke fase uji klinis fase 2 dan fase 3. Sebenarnya fase 1 dan 2 itu jika kita follow up sampai selesai, sampai time point akhir, itu baru selesai tahun depan. Oke, berarti ini tadi Indra katakan ada beberapa prosedur yang dibikin lebih compact ya, karena memang kebutuhan urgensi. Tapi kalau saya sempat riset ini, tolong dikoreksi kalau saya salah, untuk vaksin Ebola sendiri kata tidak diuji coba ke manusia bahkan, mengingat apakah benar atau tidak ya, karena memang dampaknya itu cukup besar terhadap kondisi fisik seorang ketika diuji coba untuk virus anti Ebola waktu itu. Nah, kalau untuk COVID-19 sendiri ini, apakah memang prosedurnya sama seperti halnya virus-virus lain, antivirus lain yang sudah ditemukan, ataukah memang dengan kondisi yang instan ini, apakah justru lebih beresiko nantinya gitu? Karena lebih dipercepat nih step-stepnya gitu. Iya. Untuk dalam kondisi lokal, meskipun pengembangan vaksin itu mendapatkan jalur akselerasi, kita tidak mengorbankan sama sekali faktor keamanan ataupun faktor imunogenitas dan efikasi. Faktor itu tetap menjadi penting. Apa yang dapat diakselerasikan adalah pertama dari proses administrasi itu menjadi lebih cepat. Kemudian juga dari proses studi itu kita bisa melakukan observasi studi, Mas, yang biasanya sebelumnya itu harus dilakukan secara sequential, misalnya fase dulu sampai beres. Berarti satu itu mungkin mengukur waktu sekitar 1 tahun. Kedua itu sampai 1,5 tahun. Berarti kita harus menunggu 3,5 tahun untuk fase kedua. Kemudian fase ketiga itu fase 2 tahun, berarti 5,5 tahun. Itu untuk selesai uji klinis. Sedangkan untuk kondisi emergency seperti ini, kita bisa melakukan secara overlap, Mas. Saya bilang tadi dari uji klinis fase 1 tahun tadi, ini sebenarnya ada time point kritikal yang di awal yang kita bisa melakukan analisis secara ekstensif. Jadi ketika time point itu sudah tercapai, kita bisa mengajukan untuk fase 2, dan disitulah akselerasinya terjadi. Gitu. Jadi tidak ada sama sekali faktor yang dikorbankan untuk bisa cepat keberadaan vaksin. Ya, karena dengan kondisi outbreak dan emergency, sehingga memang harus sangat cekatan dan sangat sistematis ya untuk melakukan penemuan vaksin ini. Nah, ini Indra, saya juga penasaran nih, katanya kalau virus itu ada jenisnya dari DNA maupun dari RNA ya, ataupun ribonucleic nucleic acid. Di mana kalau untuk COVID-19 sendiri RNA ini gampang berubah-berubah gitu kan urutannya gitu, sehingga susah banget nih untuk ditemukan vaksinnya dibandingkan dengan yang DNA sendiri. Kalau pendapat Indra seperti apa? Ini berpengaruh nggak oleh para peneliti? Jadi memang virus-virus yang memiliki material genetik berupa RNA
itu memang memiliki tingkat mutasi yang lebih tinggi dibandingkan virus DNA. Mengapa? Karena secara alami virus tersebut tidak mempunyai aktivitas proofreading untuk ketika virus itu bereplikasi. Jadi dia tidak ada mekanisme perbaiki DNA seperti itu. Nah, tetapi mutasi yang terjadi ini sangat signifikan. Untuk SARS-CoV itu sendiri, kita bisa bilang beberapa mutasi itu sangat, kita harus melihat lagi mutasinya, apakah mutasinya itu sangat berarti atau tidak. Misalkan genom virus itu puluhan ribu, sedangkan mutasi hanya terjadi sekitar 1 atau 10 baca nukleotida di dalam genom virus itu. Dan kita juga harus melihat mutasinya itu terletak di mana. Apakah terletak di gen yang mengkode protein yang ditargetkan menjadi vaksin, atau mutasinya terjadi di tempat lain. Dan jika mutasinya itu terjadi di tempat yang ditargetkan sebagai vaksin, apakah mutasinya itu sangat berarti atau tidak? Sangat berarti itu di sini maksudnya seperti ini. Ketika mutasi itu terjadi, bisa jadi asam amino yang dihasilkan itu tidak berubah karena mutasi itu ada yang disebut silent. Jadi dan menurut hasil penelitian dari beberapa paper, meskipun mutasi ini memang terjadi di virus SARS-CoV ini, tetapi dia tidak sangat signifikan untuk pengembangan vaksin SARS-CoV ini. Gitu, Mas. Oke, nah ini tadi terkait dengan RNA sedikit bukan melenceng ya, tapi coba merelate dengan banyak statement yang beredar di Indonesia. Bahwasanya virus COVID-19 itu setiap negara, bahkan setiap kota itu berbeda-beda strain-nya gitu loh, keganasannya. Sehingga nanti vaksin itu setiap negara boleh jadi dengan sekarang sudah berpacu ya dengan waktu, misalkan ada Amerika, Rusia, Inggris, Indonesia, Tiongkok, semua berpacu. Apakah nanti akan ada general yang akan ada vaksin yang sifatnya universal sehingga bisa diterapkan di semua negara dengan region yang berbeda-beda, baik itu iklim, kemudian juga baik itu strain-nya sendiri atau seperti apa gitu? Untuk bisa menjawab itu tentunya kita perlu studi ya, Mas. Maka dari itu mengapa baik itu Sinovac ataupun Oxford itu melakukan studi di luar negaranya masing-masing. Jadi di UK kita melakukan studi klinis di Brazil, South Africa, kemudian Sinovac juga melakukan studi klinis di Brazil, Indonesia, kemudian di salah satu di Asia Selatan, saya lupa nama negaranya apa. Sinovac juga melakukan studi. Jadi dari situ kita bisa mengetahui apakah vaksin ini bisa digunakan secara universal tanpa ada boundaries, race ataupun iklim. Mungkin kita juga gitu. Jadi saya belum bisa menjawab apakah satu kandidat vaksin bisa dipakai seperti universal atau tidak. Dan terkait dengan strain virus, sebenarnya saya kurang bisa menjawab terkait evolusi dari virus ini. Karena saya belum mendalami. Tetapi saya sebutkan tadi, jika memang ada mutasi yang terjadi belum tentu mutasi yang terjadi pada virus tersebut bisa mempengaruhi vaksin yang diberikan. Oke, berarti ini masih harus melihat beberapa studi kasus ya, karena memang tidak serta-merta misalkan kita mengatakan oke, dari race tertentu akan berpengaruh terhadap keganasan daripada virus ataupun daripada COVID-19 SARS ini sendiri ya. Indra, sedikit ke kehidupan pribadi nih ya di sana. Bagaimana sih kehidupan sebagai seorang saintis ilmuwan di Oxford gitu ya? Apakah memang sehetik yang mungkin saya pribadi bayangkan? Mungkin teman-teman yang menyaksikan live kali ini setiap hari itu di lab, baca literaturnya banyak banget, uji coba gagal, takut beresiko. Di satu sisi mungkin ada ada deadline, ada sesuatu yang sifatnya membuat stres. Apa ini yang menarik mungkin bisa dibagikan? Kalau membaca literatur paper itu memang sudah menjadi kebiasaan semua para saintis kali ya, Mas, karena memang dari situ kita bisa melihat literatur apa yang kita bisa gunakan, referensi apa yang kita bisa pakai di penelitian kita, kemudian hasil apa yang sebenarnya sudah pernah didapat, dan kita tidak ingin merepeat eksperimen yang sama seperti itu, Mas. Cuman di autor ini bedanya, kadang waktu tahun pertama saya melakukan yang namanya itu. Jadi karena orang yang itu adalah orang yang berbeda, mereka punya skill yang jago-jago. Kemudian juga ketika kita berdiskusi seperti
wah ternyata banyak sekali hal yang saya belum tahu. Jadi saya kadang suka minder. Tapi setelah masuk tahun kedua atau ketiga, mereka sebenarnya berdiskusi tersebut karena memang tujuannya ingin menggali lebih dalam. Gitu. Jadi saya juga berpacu untuk saya juga harus menggali lebih dalam apa yang memang saya pengen kerjakan seperti itu. Dan juga saya harus berpikir secara holistik. Terus misalnya meskipun saat ini saya tidak menggunakan metode tersebut, mungkin saya akan menggunakan metode tersebut suatu saat nanti sehingga tidak ada salahnya saya belajar hal yang baru seperti itu. Terus riset di sini transformasi karena kenapa? Karena teknologi itu sangat gampang. Maksudnya kita bisa berkolaborasi dengan institut dengan universitas mana saja kita mau atau keduanya mau, dan juga kita memiliki kesempatan untuk exposure di experience yang seperti saya alami sekarang ini terlibat di COVID-19. Jadi banyak sekali opportunity yang saya bisa dapatkan. Nah, ketika nama Anda viral nih di Indonesia ya, dalam 1-2 minggu ini, wah videonya tuh semua orang pada ngeliat, ini siapa sih orang Indonesia gitu. Menjadi bagian dari tim scientist yang di Oxford University juga. Lalu apa yang reaksi Anda pertama seperti apa sih dengan kondisi ini? Apakah memang, wah gue jadi terkenal, di follower pasti makin banyak ya gitu. Dan secara tanggung jawab moral juga mungkin jadi lebih besar karena orang makin mengerti Anda, mengenal Anda gitu. Iya, jadi sebenarnya ini waktu rekan saya waktu itu sharing tentang paper saya ini di grup student di Oxford. Kemudian salah satu rekan saya meminta izin untuk mengupostnya di Twitter. Saya rasa tidak ada salahnya untuk mempublish hasil riset kami sehingga orang-orang bisa tahu. Saya tidak berpikir bahwa ini akan menjadi viral karena ya saya tidak memiliki tidak kepikiran akan seperti itu. Yang saya takutkan adalah masyarakat Indonesia menjadi over expectation terhadap kami. Maksudnya dan juga saya tidak ingin hal ini menjadi euforia bagi masyarakat, terutama dalam pengembangan vaksin. Saya tidak ingin kayak dengan euforia perkembangan vaksin bentar lagi selesai sehingga masyarakat lupa akan precaution, akan measurement yang sudah diterapkan oleh pemerintah seperti physical distancing karena berangkatnya vaksin bentar lagi sudah ada. Tapi sebenarnya dalam kenyataannya prosesnya sangat panjang dan sebenarnya transmisi virus itu belum selesai, jadi pada ini belum selesai. Jadi kita harus tetap waspada. Jadi saya takut hal ini malah akan membuat masyarakat Iya, jadi justru kayak ada pressure akibat misperception ya, bahwasanya uji klinis sudah sampai fase 3, itu padahal sebenarnya tadi Indra katakan di awal-awal belum sesederhana itu ya, karena memang masih banyak sekali uji coba yang harus dikembangkan dan juga harus dipertanggungjawabkan, karena ini terkait dengan virus yang menjadi salah satu solusi mungkin ya, dalam artian untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, Indra, kalau Anda sebagai ilmuwan di sana ya, ini kan semua berpacu dengan waktu nih, semua harus segera ketemu nih si vaksinnya. Para ilmuwan di situ tuh ada pressure nggak sih? Maksudnya di lab itu kalian masih chill, masih fun, masih suka bercanda, atau kan bener-bener gitu di depan tabung-tabung gitu, seperti apa? Kita bekerja seperti biasa, Mas, karena kita bekerja di sini sangat result oriented. Karena kita paham bahwa untuk menghasilkan result yang bagus prosesnya juga harus bagus, kita sudah paham seperti itu. Jadi kita bekerja seperti mana biasanya, sesuai dengan protokol yang ada, tidak melenceng, tidak mencampuri. Jadi ya seperti itu. Kemudian juga paling di lab kita tetap masih bercanda-bercanda, kita masih tetap membahas kita masih membahas kebijakan politik di beberapa negara yang iya. Kayaknya bisa lebih bagus gitu. Ya, mungkinnya bisa lebih bagus daripada itu. Kemudian kita juga membahas tentang publikasi riset dari kandidat lain. Kita masih seperti itu, kita bisa ini. Iya, ini kalau Indra pasti mendengar ya, di Indonesia tuh informasi mengenai vaksin, kemudian beberapa hal terkait dengan opini, perkembangan penanganan COVID-19, ada yang pro, ada yang kontra, kemudian juga ada perkembangan tentang vaksin sendiri.
ada orang yang bisa dalam tanda kutip menyatakan, wah gue ngeluarin nih obat yang bisa dijadikan sebagai antivirus gitu ya. Tapi kalian sebagai para ilmuwan apa sih yang harus bisa diedukasi kepada kita, warga yang sangat menantikan ini? Karena seolah-olah banyak sekali informasi yang beredar, dan bagaimana kita bisa berpikir secara rasionalistis dan juga tapi tetap optimis di satu sisi. Ya Mas, jadi saya ingin juga sharing bahwa semua obat ataupun herbal yang beredar di Indonesia itu harus teregistrasi di Badan POM. Jadi jika obat belum teregistrasi di Badan POM, itu patut curiga jika ada orang yang mengklaim bahwa sudah menemukan sesuatu, apakah dia sudah melalui protokol yang benar untuk bisa mendapatkan izin edar dari Badan POM. Jika belum, saya rasa jangan terlalu diambil pikir, maksudnya berarti itu mungkin masih ada proses atau mungkin itu bohong seperti itu Mas. Jadi kita tetap harus mengetahui informasi juga. Saya juga mengapresiasi masyarakat Indonesia yang memang ingin mengetahui lebih dalam terkait update dari semua hal tentang coronavirus ini. Cuman juga saya ingin memberikan saran untuk tetap selalu double cross check dengan orang untuk memvalidasi informasi yang didapatkan. Jika ada satu orang yang memberikan informasi seperti itu, jika dia sudah divalidasi oleh orang yang memang ahli, mungkin informasi tersebut benar. Tapi jika orang yang jika itu tidak tervalidasi, bisa jadi itu merupakan informasi yang kurang relevan. Baik. Iya, jadi semua harus berbasis kepada data, kemudian berbasis terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ada legalitas ya. Meskipun juga mungkin banyak orang berekspektasi untuk ingin segera sembuh mungkin yang sakit, ataupun mungkin terhindar daripada COVID-19. Indra, terakhir ini sebelum Anda melanjutkan penelitian hari ini ya, karena jam 8 udah harus selesai nih ya. Indra, terakhir, harapan Indra sendiri sebagai pemuda Indonesia yang saat ini berada di London, di Inggris, menjadi bagian dari tim Oxford, apa Indra yang ingin disampaikan kepada warga Indonesia, terutama para pemuda yang juga ingin menjadi seperti kamu, dan juga warga Indonesia yang menunggu segera adanya vaksin untuk mengatasi COVID-19? Saya titip pesan saja ke masyarakat kita untuk tetap selalu waspada karena pandemi ini belum berakhir. Memang beberapa regulasi di Indonesia kita sudah memperbolehkan masyarakat melakukan beberapa aktivitas tertentu, tapi juga harus tetap mematuhi protokol-protokol yang ada. Dan saya tetap mematuhi protokol tersebut karena kita pemerintah, stakeholder ataupun masyarakat sama-sama ingin keluar dari pandemi ini segera mungkin. Jadi mungkin kerjasama antara berbagai pihak itu sangat diperlukan. Baik Indra. Oke, thank you banget buat perbincangannya pagi hari ini waktu London. Semangat terus, dan intinya bahwasanya semua ilmuwan ini berlomba, tapi bukan berlomba mencari siapa yang lebih dulu dapat vaksin, tapi bagaimana mengatasi pandemi ini segera, tidak hanya sekedar mengedepankan arogansi ya dari masing-masing negara, dari masing-masing ilmuwan juga, dan juga kita warga yang masih terkena imbas dari pandemi ini harus tetap taat pada protokol COVID-19, physical distancing, pakai masker, jaga kesehatan sambil menunggu para ilmuwan seperti Anda segera menemukan vaksin ya untuk mengatasi problem COVID-19. Terima kasih Indra untuk berbincang-bincangnya pagi hari ini langsung dari Inggris ya, dan selamat kembali berjuang dan belajar untuk memberikan yang terbaik. Sampai jumpa Indra, thank you. Thank you. Ya, itu tadi perbincangan saya dengan Indra Rudiansah terkait dengan sebenarnya perkembangan vaksin COVID-19 seperti apa. Jadi teman-teman, meskipun ada yang saat ini sudah melakukan aktivitas keseharian dengan bekerja, tetap menerapkan physical distancing, menggunakan masker, dan juga harus menjaga kebersihan, cuci tangan, menggunakan sanitizer. Ini selalu narasi yang akan saya pribadi dan rekan-rekan di media akan ucapkan, akan selalu diulangi terus berulang-ulang, karena memang cara ini paling sederhana untuk mencegah kalian, saya pribadi, dari terpapar COVID-19 sebelum para ilmuwan seperti Indra bisa melakukan terobosan dengan menemukan vaksin untuk mengatasi virus COVID-19 sendiri. Demikianlah live CNN Indonesia TV hari ini. Saya Yudi Yudawan. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda dan stay healthy. Bye-bye.